Hai semua sobat YouTube, back again, welcome back to my YouTube channel di Suprabi SSTV. Pada kesempatan kali ini, aku akan review sepatu yang sudah aku beli sebelumnya ya. Jadi merupakan sepatu Air Protect serinya Arizona. Jadi ini kemarin aku beli di tahun 2021 di bulan September. Ya belum terlalu lama sih, sekarang udah di bulan 1 2022. Jadi belum genap 1 tahun sih. Aku mau kasih tahu sama kalian bahwasanya ini kualitinya oke banget sih. Ini merupakan salah satu produk lokal sepatu outdoor dengan kualitas yang sangat bisa dibilang apa ya, maksudnya bisa diunggulkan gitu sih. Kita lihat dari bawah dulu ya. Ini dari outsole-nya. Coba kalian lihat. Memang ini penggunaannya selalu di outdoor, maksudnya tidak pernah di lantai yang keras, aspal ataupun seperti di pabrik gitu ya. Bukan, ini tidak digunakan untuk itu. Jadi ini digunakan untuk kerja ya. Jadi ini aku pakai untuk kerja. Kerjaku di perkebunan sawit, jadi supervisor gitu. Nah, kerjanya itu dari jam 7 sampai jam 3 sore sih di lapangan. Jadi itu ini kupakai seminggu itu hanya 2 kali. Jadi ganti-ganti sepatu gitu sih. Memang nggak selalu kupakai terus gitu. Jadi tapi dari beberapa bulan ke depan itu 1 minggu 2 kali dan pemakaian lebih kurang 5 jam ya, 5 sampai 9 jam ya. Kita anggap rata-rata 5 jam ya. Tapi kondisinya masih oke sih guys. Ya. Setelah aku menggeluti maksudnya ilmu sepatu, ilmu sepatu sih bisa dibilang kayak gitu, cara perawatan sepatu, cara menggunakan sepatu ataupun menggunakan sepatu dengan cara yang aman. Ya posisinya masih bagus. Aku akan bandingkan sedikit dengan sepatu yang terbilang cukup mahal sih. Aduh sorry guys, mic-nya jatuh. Ya, sepatu yang cukup mahal, aku anggap seperti itu. Mungkin bagi kalian tidak terlalu mahal, tapi menurut aku ini mahal ya. Ini aku ambil sepatunya, ini dia. Oke, kita bandingkan. Pasti kalian tahu ya. Ini kita geser dulu sepatu Air Protect dari Arizona-nya. Oke, ini adalah sepatu Consina. Consina ini kemarin aku beli di Desember 2019. Kondisinya seperti ini. Secara fisik kalau kita lihat memang nggak terlalu rusak ya. Tapi kalau detailnya coba lihat. Di bagian ini sudah rusak. Ini perbandingan aja. Nanti kita akan fokus ke Air Protect-nya. Perbandingan aja ya. Maksudnya sepatu apapun dengan harga yang ringnya 1 atau 2 juta. Kalau pemakaian yang tidak dirawat ya hasilnya seperti ini. Nah, coba lihat di outsole-nya. Sini sudah lepas. Padahal kalau kita lihat ini outsole-nya udah beberapa layer ya. Ini satu, kemudian yang ini, yang hijau. Kemudian di bagian midsole-nya juga ya tebal, cuman ya lepas. Coba lihat seperti ini. Nah, oke. Kita lihat bagian liningnya, bagian insole juga seperti itu. Nah, mesh-nya sudah habis kena pemakaian. Karena waktu itu memang ini sepatu yang aku gunakan dibilang secara sembarangan gitu ya, secara sembarangan satu, kemudian memang waktu limitnya sudah habis ya. Di sini aku jelaskan sedikit. Di sini menggunakan materialnya suede ya. Jadi suede itu untuk kalian informasiin juga, walaupun udah tahu kita sharing juga, suede itu adalah jenis kulit yang pemakaiannya tidak boleh basah. Kalau basah sudah dia langsung rusak. Makanya untuk sepatu-sepatu outdoor kayak gini usahakan jangan dicuci, direndam, dicelup gitu ya. Kalaupun memang kena tepisan-tepisan air ya biasa sih kena pecekan gitu ya. Itu memang ya aktualnya seperti itu memang. Kemudian kualitas tali sepatu masih bagus. Jadi memang kalahnya di bagian outsole dan di bagian uppernya. Oke, kita kembali lagi ke Air Protect tadi ya. Ini hanya perbandingan supaya kita lebih paham lagi. Kita lihat di sini di bagian tali sepatu. Ya, di sini masih oke. Karena memang untuk tali sepatu kalau bisa jangan terlalu sering untuk dibongkar pasang. Maksudnya dibuka dipasang. Gunakan tali sepatu kalaupun memang pemakaian sering seperti aku ya. Beda kalau pemakaiannya untuk naik gunung ataupun hiking gitu ya. Kalau hiking dia wajib kuat supaya kaki kita padat, mantap gitu ya, mencekram medannya lebih kuat, tidak terlalu jatuh. Tapi kalau untuk aku sendiri ini pengalamannya, ini digunakan untuk kerja setiap hari ya, maksudnya tidak dilepas. Pemakaian 1 minggu 2 hari ya gitu ya. Jadi pemakaiannya usahakan penggunaan tali sepatu jangan diikat kencang gitu ya. Intinya kalau kaki kita masuk bisa, keluar juga bisa gitu. Oke, seperti itu. Jadi tidak terlalu sering bergesekan antar tali sepatu yang menyebabkan nanti dia aus dan ya jadinya seperti ini. Coba lihat. Ini adalah contoh tali sepatu, kelihatan nggak ya? Tali sepatu yang sering kita buka, kita ikat, kita tutup ya. Nanti di bagian sininya kelihatan seperti bulu-bulu yang sudah mulai keluar gitu, gesekan-gesekan itu ya. Mungkin kalian bisa lihat. Beda sama yang ini. Ini memang kemarin tidak aku lepas-lepas ya. Termasuk di bagian juga ini, di bagian liningnya, di bagian mesh seperti itu juga tidak, masih bagus sih. Kalau untuk di bagian insole ya menipis wajar sih.
dia menipis. Kemudian untuk informasi ini adalah size 43. Sebelumnya ini aku udah coba untuk di review sebelumnya. Aku naik gunung ya, naik gunung sama kawan aku lah ya. Pertama dia coba, kemudian aku coba. Tapi yang aku coba kemarin nggak ke record, dia aja yang coba untuk naik bukit tanjakan. Oke sih, gripnya masih oke. Untuk grip, jika kita bandingkan dengan yang Consina tadi, Consina lebih nyaman ya dibandingkan ini. Ya, gripnya lebih nyaman ini. Cuman perbandingan harga memang setengahnya. Ini harganya estimasi kalau nggak salah ya, ini Consina kemarin itu harganya 700 ribuan. Oke. Kemudian yang untuk Air Protect Arizona ini harganya 350 ribu. Jadi setengahnya. Untuk yang kalian maksudnya untuk saat ini bagi kalian yang mau menggunakan sepatu outdoor tapi dengan budget yang minim, dengan kualitas yang bisa dibilang oke sih, dengan perawatan ya tentunya ya, dengan perawatan kalian bisa pilih Air Protect. Menurut aku sih untuk kualitas ya seimbang sih, seimbang kualitas dan futuristik sih, aku anggapnya seperti itu, futuristik dengan desain yang lebih oke. Itu Consina megang sih, kualitasnya juga oke. Ya, aku tidak punya sepatu yang lain yang bisa kita bandingkan, hanya dua ini. Mungkin itu aja bagi kalian yang masih penasaran gimana kondisinya sekarang. Kondisinya sekarang dengan pemakaian dan perawatan yang oke, kualitas masih bagus. Nah, jadi aku ulang ya. Pertama, kalau pakai sepatu itu jangan dicelup ya, jangan dibasahin kalau cuci. Banyak dari kita dicelup, di ember gitu ya. Kalau aku cucinya manual, kita basah. Ya, kita basah ya. Sorry ya, ada kru-kru yang tidak mau tenang di sana. Oke, kita lanjut fokus lagi. Kemudian untuk pencuciannya cukup disikat aja pakai air sabun. Jadi sikatnya dicelup air sabun, terus digosok gitu, disikat. Kemudian langsung dilap aja. Dilap dan jangan pernah jemur langsung di bawah terik matahari. Nanti kualitas dari kulit sepatu ini akan berkurang ataupun pudar ya, jika kalian menjemurnya di bawah terik matahari gitu. Oke. Nah, terus untuk yang di bagian bawah, sepatu ini tidak diperuntukkan untuk lokasi berminyak. Jadi jangan terlalu sering untuk ataupun jangan memilih sepatu ini jika kondisi kerja kalian di lokasi yang berminyak kayak gitu ya. Tapi kalau untuk di lokasi yang tanah ataupun sedikit berbatuan masih oke sih. Intinya dia tidak berminyak. Oke, karena memang sepatu ini bukan untuk itu. Sepatu ini untuk outdoor yang sifatnya lebih ke medan tanah sih. Oke. Mungkin itu aja review dari aku. Bagi kalian yang masih penasaran ataupun ragu untuk belanja ataupun memilih produk ini, aku sarankan sih jangan ragu, produk ini bagus. Segitu aja, thanks for watching, see you next time, semoga bermanfaat.